Kami bersyukur dan kami bersukacita pagi hari ini Tuhan. Kami merasakan hadirat dan kuasa Allah nyata ketika kami memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami akan berdiam diri sejenak untuk mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan, mari kita akan membuka kitab kita masing-masing. Kita akan memperhatikan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Mari kita membuka Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Kalau kita sudah menemukan, mari kita akan membacanya bersama-sama. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah gereja yang dewasa. Jadi kalau kita berbicara tentang gereja, itu tidak menunjuk pada gedung, tidak menunjuk kepada bangunan, tetapi gereja itu adalah saya dan saudara, orang-orang percaya. Jadi orang-orang percaya yang dewasa di dalam Tuhan itu memiliki kesadaran, itu mengetahui, memahami, dan menyadari bahwa yang pertama, firman Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih aku. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita menjadi orang percaya, itu sebenarnya bukan secara pribadi, secara manusia kita mengakui Yesus adalah Tuhan. Tetapi Roh Kudus terlebih dahulu menjamah hati kita, kemudian Ia berkarya dan membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apalagi kalau kita belajar tentang satu konsep keselamatan, konsep pilihan. Jadi di dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat, berulang kali saya sampaikan, sejak sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita. Jadi di dalam roh, Allah itu sudah mengetahui siapa saya, siapa saudara, siapa kita. Jadi Allah memilih kita bukan karena saudara cantik, bukan karena saudara tinggi semampai semeter tak sampai, bukan karena itu. Tapi karena kita dipilih oleh anugerah, oleh kemurahan Tuhan. Jadi konsep pilihan Tuhan itu tidak melihat manusia, tidak melihat saya dan saudara secara fisik. Makanya pilihan Allah itu tidak terbatas oleh suku, bahasa, dan bangsa. Warna kulit, jenis rambut. Kalau rata-rata di tempat ini kita semua lurus ya. Tapi ada sebagian saudara kita kan warna kulitnya gelap, kemudian rambutnya keriting. Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan memilih setiap orang sesuai dengan kehendaknya, itu karena anugerahnya. Jadi kalau kita ada di tempat ini hari ini, itu karena kemurahan Allah. Kita diizinkan melewati tahun 2022 dan hari ini minggu kedua tahun 2023. Itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan menyatakan pimpinannya, menyatakan penyertaannya, dan kita juga percaya Tuhan pasti akan menyatakan pemeliharaan yang sempurna. Amin. Di tahun ini mungkin kita sudah mendengar tahun sebelumnya 2022 bahwa pemerintah memprediksi secara ekonomi akan ada kesulitan, kemudian ada resesi dunia karena perang antara Rusia dan Ukraina itu belum selesai. Dan itu berdampak secara global. Negara-negara di Eropa, Amerika, bahkan Indonesia juga merasakan dampaknya. Tapi kita percaya ketika orang-orang lain mungkin mengalami kesulitan, bagi orang percaya Roh Kudus itu sangat turun menolong dan memberkati kita.
Itu harus kita yakin. Karena kita dipilih oleh Allah, karena kita dikhususkan oleh Allah. Jadi kita ini adalah orang-orang yang istimewa. Makanya ada firman Tuhan juga mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajanya. Kita ini istimewa. Makanya juga seringkali saya sampaikan kepada saudara, saya suka ada lagu pujian anak sekolah minggu yang menyatakan pujian ini, I am special, I am special, look at me, gitu. Lihatlah padaku, aku ini sangat spesial. You will see, kamu akan melihat bahwa aku ini sangat spesial. Jadi saudara itu spesial, amin. Walaupun mungkin saudara memperhatikan saya, ya saya ini seperti ini, dan seperti ini dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Itu kawan bayi. Hidungnya, mancungnya nggak ke depan tapi ke dalam. Ya. Saya itu seringkali, wah istri saya bilang, wah ini udah elek banget. Lah aku elek ini ngindel aku terus loh. Apa ini aku ganteng ya? Kita ini spesial. Bersyukur di hadapan Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, perhatikan baik-baik. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan. Jadi Tuhan menyatakan ketetapannya. Tuhan telah memutuskan kita ini menjadi orang-orang pilihan, orang-orang yang disucikan, orang-orang yang diampuni, orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Karena sesungguhnya semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3:23, dan upah dosa itu ialah maut. Tetapi karunia Allah di dalam Yesus Kristus, nah ini ketetapan Allah. Karunia Allah di dalam Yesus Kristus itu adalah kehidupan. Itu adalah kemuliaan. Itu adalah kekekalan. Makanya Matius pasal 6, Yesus sendiri mengajarkan, jangan kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan, kamu pakai, tentang kehidupanmu. Jangan kamu terlalu terbebani. Jadi kadang kita ini merasa depresi ya, stres ya. Wah besok bagaimana ya, besok bagaimana ya, bulan depan bagaimana ya. Tidak usah khawatir. Firman Tuhan juga mengatakan kesusahan sehari cukup untuk. Bukan berarti kita nggak boleh punya rencana, bukan berarti kita tidak boleh menabung, bukan. Tetapi kita harus hidup dengan hikmat Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6:33. Dan semuanya itu, makanan, minuman, pakaian, segala keperluan akan ditambahkan, akan dicukupkan. Saya bersyukur dan berterima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian hadir pagi hari ini. Dan terima kasih sekali lagi mungkin ada di antara saudara yang baru pertama kali hadir di GBI Nabadoyo. Selamat datang. Mungkin tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi kami sangat bersyukur dan bersukacita kita bisa beribadah bersama-sama. Saudara mengutamakan Tuhan, mencari kerajaan Allah, dan semuanya akan ditambahkan. Apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, Tuhan itu melihat, Tuhan itu mengerti, pertolongannya tidak pernah terlambat. Amin. Dia tidak akan membiarkan kita. Dalam Ibrani dikatakan pasal 5 ayat 13, atau mungkin kita akan lihat, coba kita akan lihat di dalam Ibrani. Ibrani 13. Mari kita akan membaca ayat mulai ayat yang kelima dan seterusnya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Siapa yang tidak butuh uang? Semua butuh uang. Semua memerlukan uang. Tetapi hidup kita itu bukan tentang uang, bukan tentang materi, bukan tentang dunia ini. Tetapi hidup kita itu tentang bagaimana kita menyukakan hati Tuhan, bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita menyukakan hati Tuhan. Karena Tuhan berkata, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji yang luar biasa. Ini ketetapan Allah.
Ini janji Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir, kembali kepada Yohanes. Kita akan kembali kepada Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Yang terakhir di sana dikatakan, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepada. Jadi ini ternyata juga menjadi satu jaminan doa, karena Tuhan Yesus sendiri berkata, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, berarti ini doa, permohonan, supaya apa yang kamu minta, apapun, segala yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku. Mengapa ayat ini berkata dalam nama-Ku, dan mengapa orang Kristen harus berdoa dalam nama Tuhan Yesus? Karena ini esensinya, karena ini jaminannya. Jadi kalau kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan memberikannya, Tuhan akan menjawabnya. Hanya yang perlu kita pahami, bahwa doa kita itu tidak selalu seperti yang kita inginkan. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik. Baik keperluan, waktu, masa, Tuhan itu tahu. Mungkin permintaan doa kita hari ini tidak langsung dijawab, mungkin jawabnya besok atau minggu depan, karena Tuhan tahu waktu yang terbaik. Karena firman Tuhan juga mengatakan segala sesuatu akan indah pada waktunya. Akan indah pada waktunya. Saya bayangkan indah pada waktunya itu secara sederhana, saya membayangkan seperti buah-buahan yang masak di pohon, ya, itu akan lebih manis secara alami